Film Sepatu Dahlan dirilis pada tanggal 10 April 2014, disutradarai oleh Benny Setiawan dan berdurasi 98 menit. Film ini diadaptasi dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu Sepatu Dahlan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak yang bernama Dahlan Iskan yang mempunyai keinginan memiliki sepatu. Dahlan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Dahlan memiliki 2 kakak perempuan dan 1 adik. Pada awal film, diperlihatkan adegan di mana Dahlan serta teman-temannya sedang mencuri tebu. Namun, penjaga kebun tersebut mengetahui dan menangkapnya. Sesampainya di rumah, Dahlan dimarahi oleh ayahnya karena perbuatannya. Menurut ayah Dahlan, maling besar bermula dari maling kecil. Ayahnya juga berprinsip bahwa meskipun miskin, pantang baginya untuk meminta-minta apalagi mencuri. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Dahlan ingin melanjutkan sekolah di SMP Magetan. Namun, karena 3 nilai merah yang ada di rapotnya dan keterbatasan finansial, mengharuskannya menuruti perintah ayahnya untuk bersekolah di pesantren Takaran. Setiap harinya, Dahlan harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai ke sekolahnya. Hal tersebut membuat kakinya terkadang lecet karena tidak memiliki sepatu. Namun, itu semua tidak mengubah semangatnya dan justru semakin memperkuat mimpinya untuk memiliki sepatu. Karena keinginannya untuk memiliki sepatu, saat sekolahnya mengadakan seleksi pemain voli, maka Dahlan pun bersemangat mengikutinya. Dengan penuh semangat, akhirnya Dahlan pun lolos dalam seleksi tersebut. Suatu hari, ayah Dahlan dan adiknya harus pergi ke kota untuk memberi uang kepada kedua kakaknya. Tinggal Dahlan dan ibunya yang ada di rumah. Malam harinya, saat hujan deras, tiba-tiba ibunya jatuh sakit. Dahlan yang panik lalu bergegas berlari di tengah hujan yang lebat menuju rumah Pak Mantri untuk meminta tolong agar mengobati ibunya. Sesampainya di rumah Dahlan, Pak Mantri pun memeriksa dan memberikan obat untuk ibunya kepada Dahlan. Keesokan harinya, Dahlan terbangun karena mendengar suara di dapur. Sampainya di dapur, Dahlan terkejut karena melihat ibunya yang jatuh pingsan. Seketika, Dahlan pun panik dan jatuh pingsan di samping ibunya. Saat sadar, Dahlan sudah berada di dalam kamar ditemani oleh adik dan kakaknya. Sedangkan ibunya sudah dibawa oleh ayahnya ke rumah sakit. Selama ibunya di rumah sakit, Dahlan harus menjaga adiknya di rumah sendirian. Terkadang, Dahlan dan adiknya terpaksa menahan lapar karena tidak ada makanan. Dahlan pun mengikat perutnya dan perut adiknya untuk menahan lapar. Keesokan harinya, Dahlan berusaha mencari pekerjaan agar dapat membeli makanan. Tetapi, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ketika malam hari, tetangganya akan datang dan membawa makanan untuk Dahlan dan adiknya. Di sekolah, seperti biasa, Dahlan mengikuti latihan bola voli. Tetapi, saat bermain voli, tiba-tiba Dahlan jatuh dan pingsan. Dahlan pun dibawa ke UKS dan diberi makan oleh Pak Guru. Sesampainya di rumah, ternyata kedua kakaknya pulang. Kakaknya pulang karena menjual kambing untuk biaya pengobatan ibunya. Suatu malam, ibunya dinyatakan meninggal dan dibawa ke rumah. Dahlan sangat sedih ketika melihat ibunya meninggal. Suatu pagi, ketika berangkat sekolah, Dahlan mengalami suatu insiden. Saat itu, Dahlan dipinjami sepeda oleh temannya. Namun, malangnya Dahlan terjatuh dan sepeda tersebut menjadi rusak. Akibat insiden tersebut, ayah temannya mendatangi rumah Dahlan untuk menuntut ganti rugi. Dan kambingnya harus direlakan untuk mengganti sepeda tersebut. Dahlan pun merasa sangat bersalah atas kejadian tersebut. Saat datang ke latihan, Dahlan mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Ia diberi kejutan berupa sepatu bekas yang dibeli dari hasil patungan oleh para temannya. Awalnya, Dahlan merasa kecewa karena sepatu tersebut bukan hasil dari kerja kerasnya. Namun, dengan diyakinkan oleh ustadznya
bahwa kita harus menghargai pemberian orang lain, maka Dahlan akhirnya mau memakai sepatu tersebut. Walaupun ukuran dari sepatu yang diberikan oleh temannya itu kekecilan, namun Dahlan tetap memakainya, walaupun hal itu membuat kakinya lecet. Dengan sepatu tersebut, Dahlan menjadi lebih semangat dan berambisi dalam berlatih karena perlombaan sudah semakin dekat. Perlombaan yang ditunggu-tunggu pun datang. Dahlan sangat bersemangat dan bertekad untuk memenangkannya. Dengan penuh perjuangan, akhirnya tim voli Dahlan memenangkan perlombaan tersebut. Saat itulah, ayah dan adiknya menyaksikan kemenangan tersebut. Ayahnya datang membawa hadiah untuk Dahlan berupa sepatu baru. Ayahnya merasa sangat bangga kepada Dahlan, dan akhirnya keinginan Dahlan memiliki sepatu baru pun tercapai. Film ini mengajarkan kita bagaimana bisa lebih bersyukur atas segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Selalu bersabar atas segala sesuatu yang kita impikan ataupun yang kita inginkan. Dan keterbatasan tidak membuat kita jatuh ataupun terpuruk. Justru menjadi motivasi semangat hidup untuk lebih baik dan dapat menjadi kebanggaan. Keterbatasan sebenarnya akan menjadi sesuatu yang lebih indah, tergantung bagaimana kita menyikapinya.